Tidak hanya di hari Lebaran, ketika bertemu dengan sahabat kita, saudara kita, kita berjabat tangan. Mamim muslimain, tidaklah ada dua orang muslim yaltaqiyan yang saling bertemu, yatasafahan yang saling berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan diampuni dosa keduanya, qabla ayatafarriqa, sebelum berpisah. Jadi sebelum berpisah dosanya diampuni. Di antara keutamaan berjabat tangan, hanya saja memang jabat tangan ini hukumnya sunnah, jangan sampai terjatuh pada yang haram. Apa itu? Berjabat tangan dengan lawan jenis. Nabi bersabda, inni la usafihun nisa, saya tidak menjabat tangan perempuan. Jadi Nabi itu tidak menjabat tangan perempuan. Maka kita meneladani beliau, tidak menjabat tangan perempuan. Dan beliau sendiri menyebutkan, sungguh ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, bimikhyatin min hadid, dengan jarum yang terbuat dari besi, maka itu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tradisinya biasanya maafan. Pripun? Yang perempuan yang ngajak. Oh ya. Baik, ini ada pertanyaan, bagaimana? Oh ya. Bagaimana kalau diajak salaman? Maka kita harus pahami bahwa ada sunnah, ada haram. Maka ketika bertemu, jangan sampai kita mengejar yang sunnah malah mendapatkan yang haram. Kalau dalam bahasa Jawa, golek uceng kelangan delek. Karena ketika kita berjabat tangan itu berpahala dan menggugurkan dosa. Kenapa? Menjalankan sunnah. Tetapi ketika dengan lawan jenis itu adalah larangan, maka bukan mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Jadi bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Sebagaimana kita meneladani Nabi mengatakan, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak menjabat tangan perempuan. Nabi sendiri menyebutkan ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi. Tadi kita sampaikan bimikhyatin min hadid itu, maka itu lebih baik dibandingkan menjabat tangan perempuan. Lalu bagaimana kita bisa menolak dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang dikenal? Misalnya kalau di tempat kita cara yang ma'ruf adalah menangkupkan tangan. Nah, maka dia sudah paham kalau tidak mau berjabat tangan. Alhamdulillah saya di bulan Syawal ini diundang di beberapa tempat untuk ngisi acara syawalan. Dan apa yang terjadi? Ternyata saya ditempatkan untuk di depan dan orang-orang berjabat tangan. Dan ternyata di satu waktu itu laki-laki perempuan semuanya berputar. Ternyata apa? Alhamdulillah tidak ada satupun yang menjabat tangan saya. Saya cukup seperti ini, itu semua sudah begini. Padahal saya tidak mengatakan saya tidak mau salaman. Saya tidak mengatakan saya tidak mau jabat tangan. Saya cukup seperti ini. Nah, semuanya sudah tidak menjabat tangan. Nah, tapi setelah ngelewatin saya dijabat itu. Nah, sama saya enggak. Nah, ya. Kenapa? Ya karena mereka belum tahu. Nah, mereka belum tahu kalau itu tidak boleh. Saya yakin kalau mereka tahu juga mereka akan berikan isyarat, entah seperti ini atau seperti ini, sebagai bentuk menolak untuk tidak berjabat tangan. Baik, kalau pengalaman teman-teman gimana? Nah, Pak Karwanto gimana Pak? Sama seperti ini? Ya. Ya? Oh gitu. Iya, iya. Jadi memang kadang yang dilematis itu dengan teman sewaktu kecil atau dengan
mereka yang dulu waktu kecil akrab. Nah, itu agak repot. Pas kita kasih isyarat seperti ini, malah pipine didemok nih. Allah zaman cilik ya biasa konco. Nah, itu yang repot. Ya. Karena memang butuh pemahaman bersama. Yang penting kita sudah berusaha untuk tidak berjabat tangan. Nah, kadang-kadang karena dulu teman kecil, teman ketika masih SD, masih SMP begitu kita kasih isyarat, Allah kaya karo sapa wae. Baik. Bapak dan saudara, itu intinya bahwa idealnya kita mengejar yang sunnah, jangan sampai terjatuh pada perkara yang haram. Jadi jangan sampai kita terjatuh pada perkara yang haram.